Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dika Dwianda, sering dipanggil Bom Bom, semester 4, jurusan Peternakan Universitas Riau, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas praktikum saya, yaitu tugas manajemen pembibitan ternak. Sini saya akan berwawancara dengan Bapak Eko. Beliau adalah mahasiswa Universitas Riau juga, tapi jurusan agroteknologi. Baiklah Pak, perkenalkan. Nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Eko. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Bapak. Siap. Ya, wawancara yang pertama yaitu tentang sarana dan prasarana. Luas area peternakan keseluruhannya Bapak berapa, Pak? Kalau luas area punya saya itu sekitar 50 dikali 100 meter. Kalau luas area kandangnya Pak? 3 meter dikali 10 meter. Kalau luas area padang rumput potongnya Pak? Kalau saya itu di sini itunya di PT kan, jadi sekitar 10 hektar sudah saya aritin. Arit kok di sini namanya. Kalau masalah kandangnya Pak, konstruksi kandangnya Pak? Itu bagaimana, dari Pak? kayu konstruksinya. Tipe atap kandangnya Pak? Kalau tipe atapnya itu dari seng. Model kandangnya bagaimana Pak? Model kandangnya itu persegi panjang. Bahan pembuatan kandangnya Pak? Itu dari semen dan kayu. Kondisi lantainya kandangnya itu gimana Pak? Itu kondisi lantainya itu punya saya itu dari semen, campuran semen dan kerikil supaya kuat. Jadi kemiringan lantai pada kandang itu Pak? Kalau kemiringan lantai itu biasanya yang penting itu urin sapinya itu bisa turun ke bawah, itunya ke tempat penampungan. Arah letak kandangnya Pak? Itu kalau arahnya itu menghadap ke barat. Kalau bagian sirkulasi udaranya Pak? Itu sirkulasi udaranya itu bebas masuk karena itu kan terbuka. Jadi bebas masuk ya Pak? Nah, kalau kebersihan kandangnya terjaga Pak? kalau di sini itu terjaga, jadi ya bersih. Alhamdulillah. Jadi yang selanjutnya jenis dan luas kandang yang dimiliki Pak, kandang induk anaknya Pak? Itu kalau di sini itu tidak ada kandang itu. Kalau di sini itu dijadikan satu. Berarti jadi satu rata Iya. itu Pak? Berarti kandang beranaknya juga Pak? Iya. Kandang darahnya? Sama. Oh. Semua dijadikan satu. Baiklah, kalau luas gudang pakannya Pak? Luas gudang pakan itu 3 meter kali 3 meter. Luas gudang alatnya Pak? Luang gudang alatnya 3 meter kali 3 meter juga. Dan luas garasinya Pak? Kalau garasi saya tidak punya. Baiklah, yang selanjutnya Pak, bangunan lain yang dimiliki selain bangunan yang disebut di atas Pak? Kalau di tempat saya itu tidak ada, itu khusus untuk kandang sapi saja. Oh gitu ya. Sedang yang selanjutnya Pak, sumber energi yang digunakan Pak? Sumber energinya itu ya dari rumput itu. Sumber air yang digunakan? Sumber itu dari sumur langsung, itu menggunakan DAP. Kalau kesesuaian lahan peternakan dengan peruntukannya Pak? Itu saya kurang paham. Oh gitu ya. Ya. Kalau kondisi topografi lahannya Pak? Itu datar. Ya. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu dari saya tuh perkembangan populasi ternaknya Pak. Ya. Jumlah populasi awal pemeliharaan Bapak berapa? Saya itu awalnya 5 ekor. Ya. Jumlah populasi pada saat observasi Pak? Kalau sekarang itu sudah 10 ekor. Ya. Udah naik gitu ya Pak? Ya. Jenis breed yang dipeliharanya Pak? Kalau breednya itu saya sapi Bali. Berarti rata sapi Bali ya Pak? Kalau komposisi ternaknya anak pedetnya Pak? Kurang tahu saya. Jadi yang selanjutnya Pak, jumlah ternak berdasarkan jenis kelaminnya Pak. Pedet jantan tuh Pak? Kalau pedet jantan itu saya 1. Kalau jumlah pedet betinanya Pak? Pedet betina 1. Pedet darahnya Pak? Kalau darah 2. Kalau pedet muda jantannya Pak? Kalau muda jantan tidak ada. Jadi kalau pedet induknya Pak?
Kalau indukannya 5, Sedangkan pada penjantannya Pak? 1. Nah, pertanyaan yang ketiga Pak dari saya, sistem pemeliharaannya Pak. Sistem pemeliharaan induknya bagaimana Pak? Itu sistemnya itu tidak ada dibedakan. Sistem induk, anak, dan darah muda atau penjantan itu sama aja semua. Oh, jadi sama rata gitu Iya, Pak. tidak ada dibedakan. Baiklah, saya langsung pertanyaan keempat Pak. Alat dan perlengkapan yang dimiliki serta fungsinya Pak. Alat-alat kebersihan kandangnya Pak? Kalau alat kebersihan kandang itu kayak sapu, Iya. sekop, dan alat semprot untuk nyemprot taiknya supaya bersih kandangnya itu. Kalau alat-alat panen dan pemotongan rumputnya Pak, dengan alat apa Pak? Saya itu menggunakan arit atau sabit. Alat-alat dan mesin apanya Pak, penunjang lainnya Pak? Kalau Tidak saya ada. itu tidak ada alat penunjang. Pertanyaan kelima Pak, tentang pakan Pak. Jenis-jenis hijauan pakan yang digunakan Pak? Biasanya itu cuman rumput, jenisnya itu jenis bayam-bayaman. Sedangkan jenis-jenis limbah pertaniannya, limbah industri dan lainnya tidak ada Pak? Tidak ada, saya tidak menggunakan itu. Kalau adakah pemberian konsentrasnya Pak? Tidak ada, Kalau jenis konsentrat yang diberikan tidak ada juga? tidak ada. Jumlah hijauan yang diberikan Pak? Itu biasanya 1 keranjang. Kalau jumlah apa yang ini Pak, apakah pada peternakan tersebut dilakukan pengolahan pakan yang tentang hasilasi itu tidak ada Pak? Tidak ada. Kalau di sini itu langsung rumput itu aja. Jadi langsung Bapak langsung dari rumput itu aja. Iya, langsung. Berapa kali pemberi pakannya Pak yang dilakukan per hari? Kalau rumputnya itu 2 kali, pagi dan sore, setelah pulang angon ke sore. Pemberian air minumnya dilakukan berapa kali Pak? Itu 1 kali setelah pulang angon. Pelanggan langsung diberikan. Iya. Pertanyaan yang keenam saya Pak, manajemen perkawinannya Pak. Sistem perkawinan alam atau buatannya Pak? Kalau saya itu biasanya keduanya bisa alami, bisa buatan. Apakah jenis breed penjantan atau straw yang digunakan disesuaikan dengan breed betina atau induk Pak? Tidak, itu biasanya ya bebas mau jenis apanya itu ya bebas gitu. Gitu. Apakah siklus reproduksi induk atau betinanya berjalan normal Pak? Iya, berjalan normal. Rataan jarak beranak induk di antara 2 kelahiran yang berdekatan adalah berapa hari Pak? Itu biasanya 9 bulan atau 280 hari. Sekitar 280-an Iya. Pak. Apakah sapi-sapi induk mengalami gangguan reproduksi Pak? Tidak ada, tidak. Tidak ada. Apakah ada cetakan perkawinan yang dilakukan oleh peternak Pak? Biasanya ada supaya kita mengetahui. Ya, lanjut aja lah Pak. Yang ketujuh Pak, manajemen kesehatannya Pak. Apakah jenis penyakit yang sering dijumpai pada peternakan ini Pak? Kalau di tempat saya itu biasanya lumpuh dan biasanya keluar darah pada kulit. Kalau yang dilakukan pembatasan tamu orang area peternakannya Pak? Iya, itu supaya tidak kena seruduk dan kena tendang. Apakah dilakukan vaksinasi Pak? Itu ya, Jenis vaksinasi diberikannya Pak? itu kalau jenisnya itu saya kurang tahu. Waktu berapa kali diberikan vaksinnya Pak? Biasanya itu minimal itu 1 kali. Satu kali. Apakah dilakukan pemberian vitamin? Iya. Vitaminnya apa Pak? Vitaminnya itu vitamin A, vitamin K, E, dan D. Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum ternak masuk ke kandang Pak? Tidak ada. Apakah kawasan peternakan ini merupakan kawasan endemik penyakit tertentu Pak? Tidak, Tidak ada ya Pak? tidak. Kalau di sini tidak ada penyakit endemiknya. Jelaskan bentuk-bentuk pencegahan penyakit lainnya Pak yang dilakukan pada peternakan ini Pak. Kalau itu saya tidak ada. Saya tidak tahu. Pertanyaan saya yang ke-8 nih Pak, pengelolaan limbahnya Pak. Bagaimana pengelolaan limbah, feses dan urin yang dilakukan oleh peternakan ini Pak? Biasanya kalau saya itu urin sapinya itu ditampung di dalam jerigen, dan selanjutnya kalau sapinya itu dibuang ke suatu tempat yang ditumpuk itu.
Begitu ya Pak. Ya. Pengolahan limbah dilakukan untuk menghasilkan apa saja di peternakan ini Pak? Itu biasanya kalau limbahnya itu saya buang ke ladang untuk pupuk kelapa sawit. Apakah terjadi penumpukan limbahnya itu Pak yang mengakibatkan terjadi polusi udara pada peternakan tersebut? Tidak ada ya Pak. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Pak tentang sumber daya manusia. Ya. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di peternakan Bapak ada berapa orang Pak? Kalau tempat saya itu tidak ada, Cuma itu hanya Anda saya sendiri, sendiri ya. Kalau pendidikan terakhir tenaga kerja Bapak, Itu saya sendiri SMK. kalau yang terakhir nih Pak, apakah dilakukan pelatihan atau workshop untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan pekerja Pak? Ya, saya dulu pernah mengikuti pelatihan itu untuk menambah wawasan peternak. Jelaskan hal-hal yang dianggap perlu mendukung program pembibitan sapi potong ini. Enggak. Kalau di sini sapi potong nggak ada. Baiklah, sekian tugas wawancara ini Pak. Siap. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih partisipasinya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.